Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin doanya ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya ya, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, ada yang tahu gak sekarang kita akan belajar materi apa? Nah, belum tahu ya. Nah, hari ini itu kita akan memulai bab baru di semester 2 kelas 11 ini. Nah, bab yang akan kita bahas yaitu tentang polinomial atau suku banyak. Nah, apa ada yang sudah membaca atau ada yang sudah tahu apa sih itu polinomial? Oh, belum ada yang tahu ya, belum ada yang membaca. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan duduk dulu per kelompoknya ya. Kelompoknya berdasarkan minggu yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya itu kan ada kelompok ya. Nah, silahkan sekarang berkelompok menurut kelompok yang sudah ada sebelumnya saja ya, biar simpel. Silahkan duduk berkelompok. Oke, duduknya sudah berkelompok ya. Nah, sekarang sebelum kita langsung lanjut ke materi, apa itu kita ketahui dulu ya, apa itu polinomial atau suku banyak. Nah, polinomial atau suku banyak adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Bagian dari suku banyak yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan dinamakan suku. Sedangkan bilangan yang muncul dalam suatu suku dinamakan koefisien suku. Contohnya, ada bentuk polinomial x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 7x. Mana coba yang termasuk ke dalam suku? Iya, Fajar apa? Betul. Nah, yang termasuk suku yaitu x pangkat 3, negatif 5x pangkat 2, dan positif 7x. Lalu, yang mana yang koefisien sukunya? Ada yang tahu? Oke, Vina, apa? Betul. Koefisien sukunya adalah 1, negatif 5, dan positif 7. Pintar ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian selain itu ada pula pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku dinamakan derajat suku banyak. Nah, maksudnya apa sih? Jika ada sebuah polinomial, misalnya bentuknya itu yaitu bentuknya 4x pangkat 12 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2. Nah, coba pangkat tertinggi dari bentuk tersebut berapa? Ya, Lisna, berapa pangkat tertingginya? Ya, pangkat tertingginya adalah 12. Jadi, 12 itu kan 12 itu
pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat di polinomial. Jadi, 12 itu merupakan derajat suku banyak karena pangkatnya lebih tinggi dari pangkat yang lainnya. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya, secara umum, suku banyak dalam variabel X yang berderajat N itu memiliki bentuk tertentu. Nah, bentuknya itu adalah AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali, ulangi lagi ya. Bentuknya itu AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X N kurang 1 ditambah AN kurangi 2 X N kurangi 2 sampai dengan A1X ditambah A0. Bisa dipahami? Oke, nah ada keterangannya juga ya kalau bingung. N itu adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. Sedangkan AN kurangi 1 dan sampai A0 itu merupakan konstanta real dan AN tidak sama dengan 0. Sedangkan A0 itu merupakan konstanta atau suku tetap karena tidak memiliki variabel atau variabelnya paling rendah. Oke, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, belum ada ya, belum ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai dari suku banyak. Nah, suku banyak dapat dituliskan dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suatu suku banyak dalam variabel X dapat dituliskan sebagai fungsi dari X. Sebagai contoh, suku banyak dalam bentuk umum yang telah dibicarakan sebelumnya dapat dinyatakan dalam fungsi berikut, yaitu fungsi f(x) sama dengan AN X pangkat N ditambah AN kurangi 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurangi 2 sampai dengan A0. Nah, apabila suku banyak dinyatakan dengan fx dan x diganti dengan bilangan tetap h, maka bentuk fh merupakan nilai suatu suku banyak tersebut untuk x sama dengan h. Cara seperti ini disebut dengan cara substitusi. Jadi, ketika nanti kalian mendapatkan suatu perintah untuk mencari nilai dari suatu suku banyak. Nah, misalnya diketahui fungsinya itu adalah 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 2 ditambah 1 misalnya. Nah, kemudian diketahui x-nya itu sama dengan 4 misalnya. Nah, caranya itu kalian tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai 4 sebagai pengganti dari x. Jadi nanti bentuknya akan menjadi 4 dikali 4 pangkat 4 ditambah 2
dikali 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1. Nah, lalu setelah itu kalian tinggal mengoperasikan dioperasikan seperti biasanya ketika nilai X-nya itu sudah disubstitusikan. Nah, 4 pangkat 4 berapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, jawabannya 256. Lalu 4 pangkat 3 60. Iya, 64 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah 1. Nah, kemudian dikalikan seperti biasa dan dioperasikan seperti biasa. Coba operasikan. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 1163. Jadi nilai dari suku banyak 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 2 ditambah x tambah 1 dengan x sama dengan 4 adalah 1163. Pintar. Nah, itu dengan menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya ada tentang metode bagan atau skema. Nah, oke, yang tadi kita menentukan suku banyak dengan menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan metode bagan atau metode skema. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, baik, misalnya ya. Nah, misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch ditambah d, dan x sama dengan h suatu bilangan real, maka akan dihitung nilai fh sama dengan ah pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch ditambah d. Dengan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kalikan a dengan h lalu tambahkan dengan B. Nanti akan diperoleh AH ditambah B. Langkah kedua, kalikan AH ditambah B dengan H. Lalu tambahkan dengan C. Kemudian akan diperoleh AH pangkat 2 ditambah BH ditambah C. Langkah ketiganya, kalikan AH pangkat 2 ditambah BH tambah C dengan H. Lalu tambahkan dengan D, maka akan diperoleh FH sama dengan AH pangkat 3 ditambah BH pangkat 2 ditambah CH ditambah D. Seperti berikut. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, contohnya yaitu contohnya, hitung fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 10 x pangkat 3 ditambah x dikurangi 8 untuk x sama dengan 0. Dari bentuk soal itu, kita bisa menyimpan masing-masing koefisiennya. Yaitu ada 1, negatif 10, 0, 1, dan negatif 8. Kemudian, taruh nilai X sama dengan 10 di bagian samping. Nah, setelah itu, kita turunkan satu yang paling kiri dikalikan dengan 10. 1 kali 10 itu kan 10. Jadi ditaruh 10 di bawah negatif 10. Kemudian, operasikan negatif 10 ditambah 10 yaitu 0.
Kemudian 0 dikali 10 itu 0. 0 ditambah 0, 0. Kemudian 0 dikali 10 itu adalah 0. 1 ditambah 0 adalah 1. 1 dikali 10 adalah 10. Dan negatif 8 ditambah 10 itu adalah 2. Sehingga nilai dari F10 itu adalah 2. Nah, baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nah untuk sekarang silahkan kalian kerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu berikan tadi, dan juga jangan lupa untuk mengisi bahan ajarnya ya. Oke, silahkan, waktunya 15 menit ya. Nah, baik, sudah semuanya? Silahkan simpan di meja ya. Nah, baik. Nah, untuk mengasah keterampilan kalian agar kalian lebih mahir dalam memecahkan bentuk soal polinomial, nah, Ibu berikan beberapa tugas tambahan ya. Oke. Untuk untuk pertemuan berikutnya, masih tentang polinomial dan masih ada kaitannya atau maksud untuk pertemuan berikutnya adalah lanjutan dari pertemuan sekarang. Jadi kalian harus memahami dulu semua materi dari yang sudah disampaikan tadi. Baik, sekarang karena waktunya sudah selesai, silahkan berdoa dulu. Silahkan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih semuanya ya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.